Oke. Kalau record. Sok-sok aja. Oke. Nah, jadi itu buat konekin antara Zoom dan OBS-nya. Kalau Zoom-nya kalau OBS-nya aku matiin, aku juga jadi item kayak gini karena yang ditampilinnya nggak ada gitu, makanya jadi buram gini. Tapi kalau nanti Ini OBS-nya punya aku masih ada virtual background-nya. Walaupun OBS-nya kosong. memang masih, karena prinsipnya OBS kamera tuh jadi kameranya kita gitu. Jadi kalau misalkan Mas Adi nanti dimasukin foto doang, ya virtual background-nya muncul. Aku juga masih bisa muncul virtual background-nya. Filter pun masih bisa dipakai gitu. Jadi prinsipnya ini tuh cuma ngeganti kamera. Jadi anggapannya kamera kita tampilannya diganti dengan OBS. Itu cara konekin OBS dengan Zoom-nya gitu. Kalau di donen kosong ya. Jadi kalau aku nyalain OBS-nya, baru ada lagi nanti. Tuh, nyala lagi. Karena OBS-nya sudah nyala. Hukum lagi. Ini juga kalau ini aku pakai virtual background bisa, ya jadinya aneh. Karena tuh prinsipnya cuma ganti kamera doang. Sensor itunya masih zoom, filter dan virtual background-nya masih sama, masih bagus, masih bisa dipakai. Jadi kalau itu ya yang pertama, kalau OBS dan Zoom-nya sudah terhubung. Nah sekarang kita akan mainin di OBS-nya buat ngedit tampilannya. Gitu kan ya. Jadi pertama buat dulu scenes-nya. Settingannya dulu ya, settingannya. Belum di-share ya, sorry. Settingannya biar gampang. Ini jadi berulang ya. Teman-teman lihat. Barusan aku coba bikin tapi nggak bisa. Ajarin dulu. Ini lagi Mas tadi. Jadi pertama settingannya dulu biar gampang mah. Teman-teman klik tools. Nanti ada auto configuration wizard, diklik. Pilih aja yang optimize just for recording. Jadi biar settingannya otomatis dibuatin sama si OBS-nya. Tinggal di itu, diklik, next. Next lagi, apply. Nah, jadi settingannya kita nggak perlu mikir karena cukup effort untuk memikirkan ininya ya, settingannya. Kecuali kalau kita memang mau nge-streaming langsung, baru harus dibenerin gitu dan menyesuaikan dengan performance laptopnya. Ini aku bikin baru lagi ya biar sama kayak semuanya. Nih, sekarang sama ya, kosong semua. Jadi hitam ya. Sorry. Salah. Sip. Nah, ini karena aku display capture ya, jadi teman-teman ngelihatnya jadi berulang gitu. Karena ini nampilin yang aku lihatkan. Nah, pertama, ini ada kolom scenes. Lihat kan ada kolom scenes. Itu tuh untuk ngebuat scene-scenes-nya. Jadi kalau misalkan teman-teman kan suka lihat aku ganti-ganti ya. Ada scene yang lagi sendiri, ada yang scene kedua. Nah, itu teman-teman bisa dibikin klik plus. Terus tulis misalkan kita mau bikin scenes opening. Nah, oke. Nah, jadi ada muncul scenes opening. Ini masih scenes bawaan. Terus nanti ada scenes apa lagi? Ada scenes berdua. Teman-teman yang namain aja. Scenes berdua. Terus ada closing atau scenes tanya jawab, itu aja dulu. Duh, tapi tampilanmu sekarang gelap gitu loh. Nggak ada apa-apa. Bang Yok, Bang Ini dulu bikin scenes-nya. Kenapa tadi gelap? Nah, ini kenapa gelap? Karena aku ngeklik scenes yang kosong. Jadi ikutan kosong. Oh, ini kan scenes-nya adaan. Scenes-nya nge-display capture. Jadi silakan teman-teman bikin dulu nih scenes di sini. Ada scenes, tambah-tambah aja. Scenes-nya mau scenes opening, ada scenes berdua, ada scenes bertiga.
Misalkan nanti ada, jadi teman-teman juga harus memikirkan mau ada apa aja sih nanti di acara kita itu, gitu kan ya. Kayak orang TV aja, scenes opening kan kamera di sebelah mana, scenes yang lagi ngobrol sama narasumber berarti gimana. Kita juga perlu berimajinasi kayak gitu. Duh, ini kan aku bikin kan barusan opening terus source-nya coba di display capture. Tapi kok nggak kayak punyamu ya tampilannya jadinya. Ya, nanti Mas Adi satu-satu biar Oh, yang lain juga ngikutin. Scenes-nya dulu sudah oke. Gimana scenes-nya? Jadi bikin beberapa dulu kan scenes-nya kayak opening terus apa gitu-gitu kan. Yap, betul. Yuk, udah. Kalau Aku bikin 2 doang sih. Ya nggak apa-apa. Kan buat contoh. Aku bisa mengikuti. Oke, bikin opening, materi closing cukup. Nah, habis scenes itu kan ada banyak. Ini scenes-nya gelap karena source-nya kosong. Nah, jadi scene 1 opening ya. Kita akan isi. Kalau teman-teman klik tambah, ini kan banyak pilihannya tuh. Ada audio. Ini mic. Ini audio, browser, color scheme. Nah, kalau yang kupilih kan ini display capture. Kalau display capture ya berarti ini sebenarnya share screen. Lagi share screen. Jadi nge-share screen semuanya. Kalau nggak muncul display capture, itu sebetulnya ada masalah dengan grafiknya. Mas Adi pakai 2 grafik kan? Nvidia dan pakai 2 grafik kan? Biasanya aku juga awal-awal tuh nggak muncul. Ini tuh Yang pasti kemarin gelap, itu kan, ini kan aku sekalian untuk persiapan buat debat besok. Yang kayak dokumen buat, jadi ada yang opening cuman gambar doang, terus nanti yang satu lagi yang ada video itu kayak kemarin Edu. Ya, nggak display capture-nya masih gelap, nggak tembus kayak gini. Oh udah, aku nggak pakai display capture sekarang. Aku kosongin lagi. Gimana harusnya? Nggak apa-apa. Kalau display capture-nya nggak muncul, berarti itu tuh grafiknya harus dibetulin dulu deh. Nanti cuman ya udah kan nggak semua orang pakai display capture ya. Ini nanti aku jelaskan kenapa perlu display capture. Itu tuh juga sempat galau. Kenapa display capture-nya nggak bisa? Ternyata di YouTube memang banyak yang punya kejadian sama kayak diriku gitu. Nah, terus kalau window capture ini berarti mau nge-capture zoom-nya. Mau nge-capture zoom atau aplikasi yang sedang berjalan. Jadi kalau ini klik new, oke. Ini ada zoom, di sini bisa milih kan ada zoom, WhatsApp juga bisa. Punya aplikasi yang berjalan itu bisa di-capture. Kalau kita kan mau zoom ya. Zoom. Oh, ini WhatsApp. Aman, WhatsAppku tidak ada. Ada sih. Ya zoom aja ya. Itu ada teks siapa itu? Karena ini zoomnya nampilin kan semuanya ya. Tapi kalau kita giniin, dirubah ya. Jadi sesuai punya tampilan yang lagi hadir di zoomnya. Nanti kalau teman-teman nanya gimana caranya biar bisa nge-capture orang. Nah ini kan, nah ini kekurangannya OBS tuh. Kalau kita ngedit apa, ke bawah apa ya? Ya kayak Adobe lah. Kita ngeklik dulu baru ini. Biar nggak kemana-mana nih. Digembok aja. Gembok. Nah kalau digembok ini nggak bisa diedit. Ini yang Windows Capture. Ini Windows Capture. Nah nanti kalau mau di crop itu pakai Alt. Tuh, jadi di crop. Mau ngambil Mas Adinya doang misalkan. Dapat deh Mas Adi 1. Nanti ini bisa diganti juga di rename ya. Pemateri 1. Misalkan nama. Dibikin lagi Windows Capture biar nggak pusing. Pemateri 2. Nah ulangi lagi tadi. Kan tadi dapat Mas Adi. Kita mau ngambil Aji. Tinggal pakai Alt. Dorong. Set. Ini basic-basicnya dulu, nanti baru kita akan ngomongin itunya. Pakai kreativitas, asik.
Nah ini displaynya aku matiin. Nah tampilan OBS-nya jadi begini. Kelihatan kan? Tuh. Tadi sih kelihatan, nah sekarang kelihatan. Terus background-nya hitam. Karena aku matiin tadi. Kalau display capture dinyalain kan gini. Nah kan biar ciamik, kita tambahin image. Terus gak kelihatan display capture-nya. Ya tambahin image aja. Image-nya ukuran yang dari Mas Adi tahu ya. Tapi apapun bisa sih. Ukurannya yang kayak kemarin ya, Dok? Nah ini kan ketutup semua. Karena kalau teman-teman sudah tidak asing dengan Photoshop dan semacamnya, di source itu persis banget kayak layer. Jadi kalau image-nya ini nutupin, tinggal pindahin ke bawah. Muncul. Nah, kan ada pemateri 2, pemateri 1 tuh. Nah ini tinggal, ini belum digembok. Gembok. Kalau nggak pencet Alt, ini bisa gedein. Nah, ini karena aku kebetulan pakai 2 layar, jadi kan enak ya. Layar sebelah kiri aku pakai buat zoom, layar sebelah kanannya buat OBS-nya. Dan jadi bisa ngambil gambar dari layar kedua untuk dipindahin ke layar 1. Nah, itu. Terus nanti aku tampilin lagi display capture-nya ya. Nah, di display capture ini banyak banget. Nanti ada, kalau mau masukin video pakai media source, cuman ya nggak bisa di play-nya, nggak bisa dimaju mundurin lah. Jadi kalau media source-nya memang harus udah fix. Ya bisa aja kan kalau teman-teman mau ngasih background, tapi background-nya video biar gerak, ya berarti media source bukan image. Gitu. Mainannya di 2 ini aja. Video capture device ini kalau yang punya kamera tambahan. Kalau punya kamera tambahan, nah biasanya bisa milih mau Logitech. Kalau ini kan dari Wah, kemana? Edu, tadi pas masukin gambar gitu, kadang ini aku coba kan kayak insert image gitu kan. Terus ukurannya kegedean. Cara ngecilinnya gimana? Dari mana ke mana gitu? Dari Toyota ke di Bali atau dari mana? jangan dulu Kereta ya? 3 jam jalan. Terus klik gambar. klik gambarnya. Iya, itu namanya gitu kan. Kegedean. Nah, itu Itu Pak Agung. Asal kayak Pak Bakti kenapa? soalnya kan kita bisa nge-scroll ya. Itu nggak bisa. Jadi memang benar-benar harus kalau itu nggak mau ya. Ya, image itu kan ya. kemarin nyari makan. Turunin dulu aja. Jadi gitu. Itu tinggal di double klik atau gimana? Yang merah-merah tadi. Gemboknya udah dibuka. Gemboknya udah dibuka. Terus aja. Ya. Klik image-nya. Terus udah muncul kan warna merah. terus Tarik dulu. Gambarnya tarik dulu kayak gini nih. Coba tengok. Gedean banget. Terus di sana 2 kali ngasih aku. Dulu. Nih. Oh bang, Ajib ini bang. Ini apa? Image-nya gede banget nih. Mas Adi kan Ini bukan kecilin. mahal sih bang. Baru kecilin. Tarik kecilin lagi. oh, cara ngecilinnya gitu, dari pojok ya. Ntar coba aku scroll. Tolak angin ke sampainya ini ya. Lah. Tolak angin. Kalau ini apa? Gitu, Oh, yang ya, di ada. Batu, 1 pak. Ada. Tapi jangan setiap hari apa setiap hari kemari. Enggak. Soalnya ini Ke masjid. arahnya beda. Oh, iya, udah, Jangan ya, ke masjid kebayang. juga. Gimana untuk Ardi, Aji, kita lancarkah? Itu dasar-dasarnya dulu sih. Belum selesai downloadnya. Kayaknya wifi-nya kurang baik nih. Baiklah. Coba tutup WhatsApp-nya, tutup. Yang lainnya tutup.
dulu baru downloadnya bisa cepet. Ya udah sambil lanjut ya. Oh loh, kita masih OBS-nya. Oke. Sambil dengerin dulu kayaknya. Itu dasarnya mah itu sih yang harus diketahuin mah. Jadi kalau itu sudah terbiasa, tahu ngisi scenes-nya, ada source-nya. Nah, nanti Mas Adi cobain aja source-nya diisi. Ini virtual cam-nya matiin, terus di kameranya pilih OBS, pasti udah tampilan yang di OBS. Gitu. Mana kita lihat yang Mas Adi ya. Coba Mas Adi kameranya nyalain, tapi pakai OBS. Ini aku udah pakai OBS padahal. Virtual background-nya matiin. Virtual background matiin. Aku beli kayak gini-gini, nggak pernah 1.000-an lebih. 100 yen. Jadi warna ini ya kok, Ji? Langsung kayak warna ini sama kayak aku, Ji. Sama kayak aku. Itu kayaknya bukan ini. Nah, itu bisa. Udah kan? Udah tampil tuh. Tinggal diisikan si gambar-gambarnya. Nah, tadi pakai satu layar atau dua layar? Ini pakai satu layar doang, kan pakai laptop doang gua. Oke, kalau gitu berarti mainannya Isinya pakai nggak dulu ada. ya. Kita tantang kalau nggak pakai dua layar. Jadi tadi harus ini ya. Nggak ada. Ini bukan tisu ini. Harus Yang pakai ini ya? Oh, ini. Windows Capture. Astagfirullahaladzim. Bakal. itu dulu itu capture zoom. Bentar, coba. Zoomnya. Kita ini spotlight yang Mas Adi ya, biar aku guide. Udah coba isi. Ini kalau OBS itu, kalau di otak-atik di mana sekarang, pasti kita juga bakal ngelihat otak-atiknya nih kayak aku muter-muterin kamera. Oh kan muter, ikut muter. Nah sekarang Mas Adi coba di source-nya tambahin Windows Capture Zoom. Malam-malam pakai kacamata. Windows Capture Zoom ya. Zoomnya jangan di minimize. Di Oke. alt tab aja. Oke. Aku mute ya. Baru kali. Nah, tinggal dipotong. Nah, kecilin dulu. Oke. Pakai alt kalau mau nge-crop pakai alt. Pakainya gallery view. Jadi ganti dulu zoomnya jadi gallery view. Ganti dulu udah ke gallery view. Jangan speaker view. Gallery view. Udah, ini udah gallery view. Bentar, aku ulangi ya. Kali ya. Oh nggak muncul orang-orangnya? Oh ya, kita nggak pada nyalain video soalnya. Tapi Edu ada video, harusnya bisa. Bentar. Nah, berarti itu aja. Potongnya potong video aku aja. Jadi intinya habis ngambil zoom, makanya kalau ini pilih yang gallery view aja. Kalau videonya pada bisa nyala,
lebih enak sih buat latihan. Karena kita mau latihan buat nge-crop video. Gitu. Nih ya, aku Bang, yang putih. Aneh banget ya, punya aku nggak muncul Pecah dari kemarin sini. jatuh. Tapi alhamdulillah sebelum aku beli udah abang beli kan. ini videonya nggak pada nyala soalnya. Nih ya, coba Mas Adi nyalain video. Aku yang Nah, ini aku udah nyalain video pakai OBS. Berarti kan videoku nyala statusnya. ya salah maksudnya insert video capture device jadi biar muka Mas Adi ada gitu. Caranya gimana? Bentar. Di source-nya video capture device. Nah, atau gitu latihannya ini aja Mas Adi insert video capture device aja. Jadi device-nya Mas Adi yang kamera Mas Adi yang muncul. Nah, rok diatur-atur, ditaruh di mana. Nah, itu tinggal di crop, pakai alt, terus spotlight yang Mas Adi ya, biar aku guide. Nah, tinggal atur. Nah, begitu. Kecilin lagi, gedein aja. Kecilin lagi. Nah, sip. Sip. Ini kan prinsipnya mah begitu ya. Tapi kan ini kondisinya source-nya adalah kamera kita, kamera webcam. Nah, kita kan mau ngambil video orang lain. Yang berarti zoom-nya aku memang harus on 2 mana. Nah, sampai situ kebayang kan Mas Adi bahwa ini tes sebenarnya bisa banyakan orang itu karena kita ngambilin video gitu. Kan gampang kalau video sendiri mah aman. Nah aku tidak double join. Oh, gini aja. Lupa. Nih, tampilan zoom-nya. Kalau bisa yang gini, jadi nanti videonya kan banyak tuh. Kita lebih enak ketika ngomong-motong trik yang kulakukan. Tapi udah kebayangkan bahwa naruh video di sini tuh sebetulnya source-nya yang dimainin gitu. Di Zoom aku udah gallery view, tapi di OBS-nya masih putih doang. Oh ini nih biasanya. Iya, aku juga gitu. Tadi di Zoom aku udah pakai gallery view, tapi di OBS-nya putih doang, sama persis. Kenapa tuh? Aku matiin dulu OBS-nya. Oh, tak bisa. Nah, kayak nih itu teh biasanya kelihatan nggak? Aku spotlight dulu ya. Spotlight. Nah, ini kan aku mau masukin zoom ya. Berarti kan Windows Capture. Pilih. Nah, zoomnya putih kan? Biasanya di sininya nih capture methodnya ganti karena kalau aku nggak ngerti deh. Kalau ada beberapa di laptop memang jadi nggak bisa nge-capture
Windows Zoom-nya. Nah, jadi coba dimainin di capture metodenya jangan automatic tapi Windows Graphic Capture. Cobain. Aku tuh 2 layar jadi enak. Oke, atur ininya. Jadi kalau udah kan tinggal oke. Tinggal oke. Ganti ininya, kan gini tuh. Ganti ke gallery view. Nah, gallery view kan jadi begini. Baru deh potong-potong. Kalau udah di gallery view kan jadi enak ya. Nanti yang jadi tantangan itu adalah ketika kalau orangnya bolak-balik ya, itu kan ngerubah tatanan video di sini kan. Nah, kan aku dapat yang edu. Oke, ini saya diskusikan sebentar ya. Saya nggak butuh waktu lama. Bentar. Nah, ini kan dapat saya nomor itu 2 minggu dari sekarang. Dia dapat. Ada orang belum dapat. Ditaruh di. Itu udah bisa, Mas Adi. Memastikan paling akhir berapa? Maksudnya nyampe di titik terakhir sampai paling akhir. Dari bawah kenapa susah ya ngambilnya? Terus berapa 2 minggu? Yang ALT tadi. Apa? Yang dari bawah bisa. Ini kenapa jadi kayak gitu? Aku tadi sempat live video. Udah baik aja. Ya, bentar. Oke, kembali lagi ke Ini Ardi rame banget sih, Di. Oke. Mati ini. Nah, aku nyalain video ya. Jadi sudah dapat dan sudah nyampe dan belum nyampe. Nanti yang terakhir nyampe, misalkan sebetulnya Papua terakhir nyampe. Nyampenya sebut tanggal 10 lah, tanggal 10. Oke, Pak. Mulai dari tanggal 10 itu kita tambah 14 hari untuk proses penerbitan karya. Ini ada Misalnya 2 minggu ya. 2 minggu dari terakhir nyampe ke lokasi terjauh terlama ya. Benar? Oke. Aji gimana? Sudah lancar? Ini kurang. Makanya yang bisa diskusi dari sekarang, bisa teman-teman boleh lah nyari tim untuk sama Tahu sebuah silakan. kalau kita pakai satu saya jadi tantangan adalah ya kalau kurang tatanan video Oh, yang grup. Ini lumayan juga apartemennya, Mbak ya. Ini sih 3 orang. 3 orang. Iya. Sendiri banyak juga. OBS tuh Berapa sih ini? 6? 59. Ya, 60 lah ya. Aku kemarin 49 sendiri Bang Eri. Tapi emang ya. Alhamdulillah ada Pak ini kan. how to fix Berapa suka ya? Hah? OBS. Tidak pernah tahu suka ada apa sih? Gimana? Ya bisa lah, lumayan lah. Kalau kau pakai ada Terus ya sebenarnya sih bisa aja aku bayar. Cuman aku nggak ada uang untuk tabungan gitu loh. Nggak ada uang untuk bayar uang kuliah. Iya. Jadi mama aku yang bayarkan nggak enak lah. Apa? Tambah mau? Tip tepat sekali. Seperti itu. Biasa. Gitu. Ini- Nah, ini 1 layar. Tadi harus main. Tapi nanti kalau misalnya dia berubah-ubah, ntar pindah-pindah lagi dong orangnya. Betul sekali. Itulah atau edu. Asalnya ya, pas awal-awal pertama, edu tuh nyuruh orang-orang nggak boleh nyalain video, biar tipe materi doang yang nyala. Kan kalau pemateri doang yang nyala, kita bisa pakai fitur hide video. Nah, jadi kan yang nggak doang gitu. Susu bentar. Jadi akhirnya aku buat cara biar tetap
orang lain nyala, karena Zoom itu kalau orang yang ngomong, dia videonya akan naik ke atas. Nah, jadi Mas Adi coba masuk ke mode full screen. Apa tuh di Nanti full screen? Full di Zoom. screen di mana? Di Zoom. Oh, terus? Ini udah full screen Zoomku. Ada full screen. Ah. Nah, nanti kan ada video yang ini gini ya, talking, ada yang track 2, ya itu. Mana sih? Gila, sampai saya ekstra lo ya. Itu ditambah-tambahin karena Full screen ini kan udah full screen punya aku nih. Terus? Kenapa punamu dari kotak jadi hitam ya? Yang di OBS-nya. Pindah aku. Ini settingannya. Settingan di Mas Adinya berubah. Oh, gitu. tambahin. Hapus batas videoku dulu ya. Buat Ini jawab. mau bingung. Berarti aku harus ngapus satu lagi. OBS ku udah muncul. Kayaknya. Nah, ini ada yang kayak begini. Yang suka talking siapa? Nah, aku tuh ngakalinnya di sini. Jadi nge-capture display capture. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Fauzi kok di sini, Ji? Salah. Pulang, Ji. Assalamualaikum. Salah. Pulang salah Salah, nih. Pak. Agung. Salah. Salah. Yang baru datang siapa? Yang diusir siapa? Saya emang. Fauzi salah. Ini display capture. Dapet ya Ardi. Cuman aku geser dikit. Nah, kelihatan. Jadi, aku settingannya di layar yang kedua itu adalah tampilan orang-orang plus OBS. Jadi aku motongnya dari sini. Tuh. Kan kalau tadi Mas Adi motong dari aplikasi Zoom-nya ya. Motong dari aplikasi Zoom-nya. Kalau aku mau, Mas Adi ngambil diriku. Haha. Ini kan ngambil dari Zoom-nya. Makanya ada 2. Kayak Atta Halilintar dah. Bentar lagi pulang kok. Tanggal 12. Iya. Nanti kita review dia. Berarti emang butuh 2 layar ya? Aduh, repot. Mantap. Ya, itu gunanya 2 layar sebetulnya. Jadi kalau ini, aku tuh ngakalinnya satu slot yang buat juri. Nah, satu slot yang buat juri itu ngambil dari Zoom-nya langsung. Jadi aku pakai pin video. Nah, kan aku sering nanya di grup deh, gimana caranya yang ngepin banyak video? Itu nggak ada memang. Makanya pakai display capture. Tapi kan berarti harus ada screen kedua yang khusus nampilin orang-orang di Zoom-nya itu. Jadi itulah kegunaannya 2 video. Aku foto ya. Itu 2 layar itu gimana? Kang Edi? Maksudnya dalam artian Ya pakai 2 akun? layar, literally ada misal satunya di laptop, satu lagi ada layar. Libur Ji. Libur. Ya. Aku fotoin ya. Aku videoin. Jadi layar 1 buat Zoom-nya, layar 2 buat nampilin, kan kalau full screen itu, kalau kita full screen dan speaker view, jadi ada orang-orangnya jadi muncul di thumbnail gini kan ya. Jadi ada thumbnailnya. Nah, thumbnail itu aku jadiin di layar kedua, terus di display capture, jadi dipotong-potong. Makanya kalau teman-teman lihat lagi ngomong orangnya pindah, itu karena ada yang keluar. Jadi
kenapa aku sering nyuruh pemateri masuk duluan kan, pemateri jangan matiin video, itu gunanya biar si pemateri itu videonya ada di atas. Tuh. Dia emang perlu 2 layar sih. Tapi kalau mau sederhana ya mainannya di ini mainannya motong-motongin video dan kitanya itu galeri view galeri view terus aja. Nah, Mas Adi tampilnya gini terus. Jadi standby aja terus. Ya ini potong. Kalau orang-orangnya fix nggak berubah masih aman sebetulnya. Karena kan berarti nanti si video pematerinya akan ada di atas. Ini karena kita sedikit sih, jadi ya motong-motongnya susah. Tapi prinsipnya mah kayak gitu. Mas Adi udah mulai kebayang kan? Masukin shorts. 1 layar bisa kok diakalin. Kayak tadi sih ngakalinnya. Tetap 3 galeri review. Dan Mas Adi memang benar harus standby. Kalau nanti orangnya pindah, crop lagi aja. Jadi sekarang coba crop lagi zoom-nya. Insert lagi zoom. Misalkan yang ketiganya siapa? Cuman nggak bisa. Ini kenapa di zoom pun kenapa tiba-tiba ada warna kuning gitu? Kuning apa? Ini aku coba share screen. Ini ya. Jadi kan nanti berubah. Share screen. Ini kok kayak gini Mas? Jadi ada kok. Hah? Kenapa? Gak jadi. Ini kenapa jadi gelap ya? Ulang lagi. Karena tampilannya berubah. Coba ya ulangi lagi. Windows Capture. Oh, zoom-nya di minimize. Hah? Ini nggak di Parkir depan mobilmu. Di situ aja langsung depan mobil. Ini kan. Lagi. Nanti sih nggak di jalan. Kekurangannya. Tadi motong lagi. Ini kan. Tapi kan Mas Adi sering desain cepet Pak. Tapi ini kelihatan banget kalau aku motong ya. Nah, biar video mode itu nanti ada Biar apa? studio mode Jadi gimana? Studio mode apa? dua layar. Iya masih putus. Nanti kalau udah ngeklik studio mode, itu nanti akan ada 2 layar. Ada 2 layar kiri sama kanan. Yang kiri itu buat kita ngoprek-ngoprek, yang kanan itu yang lagi ditampilin. Jadi nggak akan kelihatan pas lagi motongnya gitu. Kayak persiapan lah. Tapi dia wajib pakai 2 layar. Kalau studio mode enggak sih. Itu aplikasi Cobain lagi aja. berarti aku unduh aplikasi lagi. Di kanan bawah. Di bawahnya start recording. Nanti ada studio mode. Nah, studio mode itu Mas Adi bisa ngoprek di situ. Nanti kalau udah beres tinggal klik transition baru dia berubah. Kayak aku nih ya. Ini kosong semuanya. Ya, belum OBS ya. Nah, ini kan gini ya. Nanti bisa berubah. Set, tuh berubah. Karena kalau pencet transisi. Nah, ini buat kita ngoprek-ngoprek. Nih ya. Ini aku spotlight. Nggak ada yang di spotlight ya. Ini ada muncul kan. Nih, di sini aku ngedit dulu ya.
dipotong dulu misalkan nih. Kan nggak ada perubahan kan? Gedein. Rapihin dulu, gedein. Kalau udah beres, klik transisi, baru berubah. Itu buat studio mode. Jadi kita nggak akan kelihatan pas ngeditnya. Gitu. Nih, mau dipotong misalnya. Potong, transisi. Tuh. Kita benerin lagi. Siap. Siap. Itu transisi. Itu buat studio mode. Gitu. Tapi kalau misalkan ada 2 layar, aku saranin memang pakai 2 layar biar nggak rusuh ngeditnya. Kan kalau 1 layar berarti mainnya alt tab ya. Alt tab karena kita nggak boleh nge-minimize aplikasi kita. Kalau aplikasinya di-minimize, nggak akan kedetek sama OBS-nya. Gitu. Jadi kalau ada 2 layar, gunakanlah 2 layar. Bisa pakai TV di rumah. Begitu. Ardi dan kita masih download ya. Jadi atau kalau mau teman-teman coba, aku gara-gara lihat Audrey sih. Audrey yang gamer, yang gelis. Ada kok di sana tutorial OBS yang pertama. Cuma tutorialnya itu buat streaming. Ya nggak apa-apa, kita belajar isinya dulu. Nanti kan baru pakai virtual cam, kita nge-streamingin di Zoom atau di semuanya yang bisa pakai kamera. Gitu. Agak susah sih dari YouTube, enaknya langsung. Aku juga ini nguliknya bareng sama teman-teman yang desainer juga ya. Jadi aku tahu prinsipnya tuh emang bener-bener kayak Adobe Photoshop sebetulnya. Layernya, belajar ngatur layer, belajar ngekonsep gitu kan. Nanti habis ini ada apa. Cuman tambahannya kita juga harus bersiap source-nya kalau 1 layar ya wayahnya main terus alt tab gitu. Kalau bisa 2 layar nanti diatur, pokoknya dibikin fix si layar kita itu. Jadi enak. Kan kalau ada pin video, Mas Adi coba pin isi zoom lagi, tapi nanti pin video. Kalau pin video ntar videonya jadi speaker view. Apa? Kalau misalnya kita pin video seseorang kan jadi speaker view dia, yang tampil gede gitu di layar. Oh iya betul. Makanya kalau 2 layar, pin video itu buat yang fix di zoom. Jadi nanti ngambil source-nya tuh di Windows Capture, sisanya pakai display capture. Motongin videonya tuh dari display yang tampil. Nah, makanya aku bisa cepet ganti Mas Adi. Yang di moderator, cepet kan gantinya. Itu bukan karena motongin, aku karena ganti pin videonya aja. Gitu. Begitu. Jadi ada satu yang fix, itu ngambilnya source-nya dari Zoom, Windows Capture. Nanti pin video jadi dia yang muncul langsung gede. Sisanya pakai display capture. Jadi ngambil dari display yang sebelah, yang screen kedua gitu. Makanya bisa smooth kemarin yang PPI Jepang. Karena yang calonnya aku ambilnya dari display capture Mas tadi. Kan 2 mereka standby terus tuh. Nah, aku potong langsung dari display. Yang moderator aku ambil dari pin video gitu. Agak rumit sih, memang harus dipraktekin langsung. Lihat sini. Begitu. Gimana? Nih. Nah, kelihatan kan ini ya? Kok begitu? Full screen. Nih. Sini Mas Adi, aku
motongin videonya dari sini, dari display capture ini. Itu layar kedua ya? Display capture layar kedua. Layar yang satu. Ini source ada 3, satu yang dari Zoom langsung, dari hasil Ini boleh udah kan? Aduh, pusing ini. Kayaknya harus praktek langsung pakai dua alat. balik lagi. Begitu. Atau nanti aku kasih video-video YouTube yang OBS gampang ya. Jadi kalau misalkan kalau buat live sendiri, kan kayak bikin bikin kayak gini, ini mah gampang karena kan source-nya dari video ya. Jadi teman-teman tinggal masukin image-nya apa, masukin videonya, jadi deh. Tuh. Ya, aku bikin dari awal. Kalau aku spotlight ya Mas Adi juga hancur berantakan. Kalau aku spotlight, makanya aku selalu minta aku jadi co-host karena spotlightnya biar aku yang ngatur, jadi nggak akan rusak tatanan yang sudah aku bangun. Wadidaw, kalau besok ada PowerPoint, kacau lagi. Apa? Kalau ada orang yang share screen itu kacau lagi. Iya, kacau. Satu, kalau screen-nya 2 mah nggak akan ngaruh, karena kan yang berubah layar yang kedua, layar 1 itu. Berarti tambah-tambahin. Bisa mau video, tambahin. Ini image. Terus tinggal masukin video capture device. Ini kan ngambil dari video kita sendiri ya. Tinggal dipotong-potong. Sedap. Tuh, kalau teman-teman ada green screen, mau masukin SpongeBob, cari aja di YouTube video green screen. Ya, ada nggak ya? Aku pernah download. Jadi pilih source, karena mau video green screen. Ya, SpongeBobku hilang. Ya kalau mau mainan green screen bisa banget ini. Ya, aku download dulu SpongeBob. Ya, aku insert media source. Oke, loop. Nanti klik loop biar jadi ngulang-ngulang terus.
Oke. Nah, ini kan ada SpongeBob lari tuh. Nah, nanti tanggal pakai filter, kasih chroma key. Close deh. Ya, dia ada SpongeBob lari-lari. Ada SpongeBob-nya. Oh. Itu kalau ini buat tampilan pribadi, mungkin bisa latihan dulu ngedit di sini. Bikin scenes buat pribadi dulu gitu. Jadi kalau scenes untuk motong-motong orangnya, emang kenapa aku sering nebeng di webinar orang lain karena perlu kondisi di mana yang on videonya banyak gitu. On video banyak. Ya tadi Mas Adi juga udah kepikiran kan gimana kalau nanti berubah videonya. Nah, itu juga yang aku pikirkan di awal. Makanya sampai bikin peraturan di kantor nggak boleh nyalain video kecuali pembicara gitu. Itu awal-awal banget ya karena belum tahu gimana caranya buat dapetin video orang lain. Nah, setelah dipakai laptop ini display capture-nya jalan dan ada 2 video, terjawab deh. Oh, ternyata ya bisa banget munculin display capture. Nah, ternyata bisa muncul ini nih, thumbnail yang inilah. Kan biasanya talking now, Edu. Ini cuma 1, ini banyakan. Kok nggak mau? Nah, yang banyakan ini ngambilnya dari display. Nanti kan habis itu tinggal di crop deh. Tuh. Dapat deh video Mas Adi. Gede. Oh, dapat video Mas Adi. Tuh kenapa alasan Tapi burem materi ya? harus di ini burem. Kalau ke bawah mah siap. Oh, burem dari layarnya juga. Begitu kawan-kawan. Itu mungkin yang bisa ku sharingkan sekarang. Gimana? Ada yang mau ditanyakan dulu? Kayaknya tadi kalau aku udah mulai paham sih, tinggal nanti eksekusinya aja sih biar smooth kan. Yang ini Ardi sama yang lainnya belum praktek tadi kan, mungkin mereka perlu trial dulu. Tuh. Dan recordnya ya di record. Tapi kalau bisa latihan 2 screen, mending 2 screen Mas Adi, lebih aman timbang 1. Emang debatnya besok ya? Minggu depan bro, tanggal 12 masih lama sih. 13 kali. Oh iya, Deng. 12 bro, kalau Edu bisa, waduh, aku bersyukur. Kalau nggak bisa pusing. 13 teh temen nikahan. 12 teh ada apa ya? 5, 6. Oh, 12 aku ngefasil misalnya. Aku tuh dari Minggu 6, 12, 13 siap pas 3 hari aku nge-training ngefasil dari cicis. Itu. Paling Mas Adi cobain dulu aja kalau ini ada webinar, cobain pakai OBS, nggak usah jadi penampil utama. Latihan Saya buat buat otak-atik ya. orang. Potongin nanti ketahuan sendiri kok polanya gimana, terus gimana speaker view, dari view. Cuman itu dasar-dasarnya.
Kalau itu udah kepegang mah, sisanya tinggal kreativitas. Tinggal ngulik-ngulik terus. Tuh, aku awal-awal mah gak boleh nyalain video ya, karena mempertahankan agar di galerinya tuh cuma 3 video. Jadi yang di Zoom-nya aku pakai video setting, ada hide non partisipan. Jadi yang nggak nyalain video nggak akan muncul kan. Nah, jadi kalau banyakan, jadi yang di galeri view-nya itu cuma 3 orang. Jadi kan enak ya kalau 3 orang tuh udah fix dia bakal di situ. Itu yang awal-awal aku masih sama temen. Kata Kang Edu susah nanti pindah-pindah. Ya makanya jangan nyalain video yang lain. 2 gitu ya. Terus biar aman, biar kelihatan smooth, kita juga bikin video. Makanya kan aku minta ke Mas Adi ya, ada gambar yang standby. Nah itu tuh buat ini pas lagi kalau misalkan ngaco, tampilin yang standby. Kita benerin dulu di studio mode, benerin dulu yang lainnya baru ditampilin lagi. Terus sih makanya minta 2 gambar ke Mas Adi. Karena aku juga jaga-jaga bisa fail ya. Bisa fail ketika ini nampilin apa, ternyata yang nampilnya berubah. Nah, tampilin dulu video standby. Kayak TV aja. Kalau ada error, standby yang naik. Gitu. Cuman sekarang karena 2 layar, di rumah aku sendirian juga jadi aman. Biasanya kan aku minta ngajak tim multimedia di kantor. Sekarang mah sendirian juga aku udah sanggup. Kecuali aku jadi MC-nya juga lebih enak. Karena kalau aku yang jadi MC, video 1 seenggaknya ada di aku gitu. Gak perlu motong-motong. Kan video source-nya ada di Edu, aman. Aku tinggal jadi punya jatah 1 zoom pin video. Nah itu bisa tiktokannya cepet juga sih. Ganti-gantinya. Gitu. Begitu. Dari Aji masih ini ya. Zoom-nya masih belum kedetek. Biasanya kalau zoom-nya nggak kedetek itu, si grafiknya yang harus dibenerin, atau memang ya grafiknya harus dibenerin. Aku juga nggak ngerti sih. Suka ada gitu ya, yang kayak gitu. Kalau aku mah karena grafiknya 2, jadi di zoom-nya tuh pakai Intel, harus integrated aja. Diganti jadi integrated. Baru bisa kebaca. Cuman caranya tutorialnya banyak di YouTube. Aku lupa caranya gimana ya. Kalau nggak salah tuh karena pakai Nvidia. Jadi di Nvidia Control Panel. Terus nanti yang 3D mode-nya tuh kan ada ya aplikasi OBS pakai. Nah, aplikasi OBS-nya ganti grafiknya jadi integrated. Jangan kalau Intel dan Nvidia kan kalau main game suka gitu ya, ada pilihan game ini pakai grafiknya Nvidia, kalau Office pakainya Intel. Nah, OBS itu harus pakainya integrated baru bisa kebaca hasilnya. Lebih jelas dari tutorialnya how to fix blank on OBS itu keywordnya. Begitu. Gita dan Ardi masih terkendala di download ya. Download dulu aja, cobain. Nanti pertanyaan-pertanyaannya japrikan ke aku. Nanti aku bantu jawab. Oke Mas. Ini pakai wifi sebulan nanti. Siap. Udah asa kecil OBS-nya. Jadi OBS-nya kecil. Nanti yang bikin berat di OBS itu adalah pernak-perniknya. Pernak-pernik streaming. Kan nanti bisa dipilih tuh. Ada 60 Mbps. Bahkan kita kalau pertama-tama streaming maksimal cuma 360p. Sedih banget ya. Panggung bagus-bagus tapi 360p. Dan kalau pakai laptop yang kantor mentok di situ. Tapi kalau pakai laptop yang di rumah yang memang ini apa ya? Core i7 Nvidia-nya yang 1000 MTX. Emang buat game pokoknya. Duh, aku pamit dulu ya. Nanti apa namanya?
Ardi sama Ti yang mau coba lagi, insya Allah udah mulai paham sih. Oke, Kita oke. coba aku tak-atik lagi Iya. yang dasarnya. Sama nanti kalau ada linknya itu Iya. kirim ke grup ya Du ya. Ya Gus. Lo apa? Link tutorial tadi loh. Kirim ke grup. Ya udah terus yang lain juga gimana? Apakah dicukupkan Iya, dulu? iya. Ini Kang Edu. Tadi Ya, gimana? kapasitas laptopnya minimal apa?